itu berbanding terbalik dengan jumlah arus, ya. Berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir yang melaluinya. Tadi kan kita sudah paham di awal, fungsi utamanya adalah membatasi arus yang mengalir. Nah, kalau begitu, kalau resistansinya berbanding terbalik, kalau kita dari formulasi hukum Ohms, ya, hukum Ohms itu kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam membahas salah satu materi dalam komponen elektronika, yaitu resistor. Ya, namun sebelumnya saya mengajak pada kita semua untuk tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa membahas hal-hal yang positif dengan berharap bahwa dengan membahas yang positif, maka kita juga akan selalu berpikir positif. Baik. Nah, resistor. Nanti materi ini saya membagi dalam beberapa bagian, karena resistor ini banyak sekali yang perlu kita pahami, banyak sekali yang perlu kita bahas. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas secara umum, sehingga pemahaman kita itu akan lebih banyak dan memperkaya pengetahuan kita. Baik, resistor. Kalau kita berbicara tentang resistor secara umum, kita bisa memahami bahwa resistor seperti apa yang kita kenal, ya, yang kita kenal. Tetapi baiklah, secara umum saya akan mencoba membawakan dulu secara umum bahwa resistor itu fungsi utamanya adalah menghambat, ya, membatasi, ya, membatasi. Apa yang dibatasi adalah jumlah arus input atau arus yang mengalir masuk ke dalam satu rangkaian. Nah, kemampuan membatasi arus yang masuk itu sesuai dengan spesifikasi resistor tersebut. Saya selalu menganalogikan hambatan ini atau resistor ini sebagai sebuah aliran sungai. Di situ ada bendungan. Ya, mungkin kita sering melihat ada bendungan, di mana di situ ada di bendungan itu ada penahan-penahan yang memang disengaja untuk menahan jumlah atau volume air yang akan dibagi kemana. Ya, yang akan dialirkan sesuai dengan kebutuhan, tentu dengan besaran-besaran penahan yang ada di situ. Saya selalu menganalogikan seperti itu. Itu di situ ada tahapan-tahapan di bendungan itu, ya, ada beberapa lapisan-lapisan yang berfungsi untuk menahan air, ya, menahan air. Ada step, ada papan pertama paling di atas, ketika dibuka, ya, ini juga dibuka ketika arus yang mendesak, yang datang dari arah volume air yang dari atas itu akan mengalir ke beberapa cabang misalnya. Nah, fungsi dari pembatas ini itu akan mengalirkan secara perlahan, akan membuka secara perlahan. Jadi dia akan menahan berapa jumlah yang bisa dia tahan, selanjutnya kemudian selebihnya ketika dia tidak bisa menahan lagi beban, maka dia akan mengalirkan, akan dibuka demi tahap bertahap, ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia menahan sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi karena kalau memang kalau menahan air yang deras dengan volume yang besar, ya tentu harus dengan resistansi atau penahan yang kuat. Ya, ini kita bahas. Selalu saya menganalogikan seperti itu supaya kita tidak
kita bisa cepat memahami, oh seperti ini fungsi utama dari resistor. Ya, lihatlah bendungan, di mana bendungan itu ada ada penahan di situ yang setiap saat bisa dibuka, ya, biasanya diputar, kemudian terbuka sedikit demi sedikit, tahap demi tahap untuk mengalirkan air sesuai kebutuhan. Ya, itu. Kemudian sebenarnya di sisi lain tidak hanya berfungsi sebagai penahan atau pembatas jumlah arus, tetapi sebenarnya juga fungsi lain daripada rangkaian itu sendiri adalah berfungsi sebagai pembagi arus pada rangkaian elektronika misalnya, ya. Di samping tadi pembatas arus pada rangkaian elektronika, kemudian berfungsi juga sebagai pembagi arus pada rangkaian, kemudian fungsi lainnya adalah membagi tegangan, kemudian fungsi lainnya adalah menurunkan tegangan. Nah, ini fungsi lain daripada hambatan itu tadi atau resistor tadi itu tadi, ya. Dan yang perlu juga dipahami, ya, ada dua pemahaman ketika kita misalnya mau membeli. Saya punya pengalaman pribadi yang saya pahami di awal, nama dari resistor ini adalah tahanan. Padahal sebenarnya juga resistor. Nah, ketika kita mau membeli, ketika kita hanya memahami bahwa resistor penghambat itu adalah tahanan, atau paling tidak ketika kita melihat jenis atau bentuk fisik dari sebuah resistor, kita hanya memahami bahwa namanya itu adalah tahanan. Ketika kita mau membeli, kita mengatakan bahwa saya butuh tahanan. Ya. Tetapi kemungkinan besar ditanya balik, mau dengan besaran berapa resistor misalnya yang kita butuhkan. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan tahanan itu juga yang disebut dengan resistor, ya, itu juga yang disebut dengan resistor ketika dilihat dari penamaan. Walaupun sebenarnya kita melihat dari simbol-simbol yang ada, ya, kebanyakan memang menggunakan istilah resistor karena simbolnya juga, ya, kebetulan sama dengan nama resistor, yaitu R. Nah, kemudian resistor ini bekerja dengan tadi sudah dijelaskan bahwa karena dia bekerja dengan konsep dialiri arus, ya, dialiri arus listrik, maka tentu akan terjadi suatu kondisi yang disebut disipasi daya. Disipasi daya. Nah, disipasi daya inilah, ya, yaitu berupa panas. Nah, panasnya ini bisa dengan formulasi dengan rumus W sama dengan I pangkat 2R. Ya, disipasi daya ini yang tadi berupa panas dengan rumus formulasinya W sama dengan I pangkat 2R. Seperti di sebelah ini, di rumus sebelah. Nah, tentu kita melihat karena dipengaruhi oleh bentuk atau fisik, maka bisa dipastikan bahwa semakin besar fisik atau ukuran dari suatu resistor, maka hal ini akan berbanding lurus dengan semakin besar kemampuan disipasi daya resistor tersebut. Ya, kita bisa lihat di sebelah ini bahwa resistor yang tersedia di pasaran atau banyak yang kita kenal dengan disipasi daya atau ukuran dayanya seperti 1/8, 1/4, 1 watt, 2 watt, 5, 10 sampai 20 watt. Kita lihat, bisa dilihat di gambar di bawah bahwa disipasi daya itu berpengaruh terhadap fisik, ya, fisik dari komponen itu sendiri. Ya, kita lihat perbedaannya antara 1/8 watt, ya, dengan 1/4 watt, dengan 1/2 watt itu sangat berbeda secara fisik.
Nah, sehingga ini juga mempengaruhi kemampuan daripada disipasi atau kemampuan dari daya hambat daripada resistor itu sendiri. Ya, namun pada umumnya ya resistor yang berukuran lebih besar atau ukuran jumbo ini biasanya dicetak nilainya atau besarannya dicetak langsung di badan atau di fisik daripada resistor itu. Ya, jadi biasanya langsung tertulis ya, langsung tertulis. Contoh misalnya di resistor tetap yang jenis batu. Nah, kita biasa sering mengenal ada resistor batu, batu yang warna putih ya, yang warna putih itu biasanya langsung tertulis nilai resistansinya atau nilai nilai daya yang ada ya. Jadi jumlah atau ukuran daya yang ada dalam resistor itu tertulis langsung di situ. Misalnya ada langsung 5 watt ya atau 10 watt. Itu secara fisik bisa kita lihat. Artinya bisa kita katakan bahwa semakin besar daya yang ada pada resistor itu, maka daya tahannya pun juga lebih kuat tentunya. Baik, kita next. Nah, pada umumnya formulasi atau rumus yang biasa yang kita kenal untuk memahami tiga kategori ini, ada tegangan, ada arus, ada resistor, ini dikenal dengan rumus dari hukum Ohm ya, dari rumus Ohm. Nah, rumus Ohm ini ya biasa digambarkan dalam bentuk piramida ya, piramida di mana ketika kita gambarkan seperti di gambar di sebelah ini, yaitu P-nya tegangan itu, kemudian di bawah itu ada I arus, kemudian R adalah hambatan, ini adalah nilai resistor. Nah, sehingga bisa dipastikan di sini bahwa resistansi atau apa yang ada di R itu berbanding terbalik dengan jumlah arus ya, berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir yang melaluinya. Tadi kan kita sudah paham di awal, fungsi utamanya adalah membatasi arus yang mengalir. Nah, kalau begitu, kalau resistansinya berbanding terbalik, kalau kita dari formulasi hukum Ohms ya, hukum Ohms itu kita bisa lihat bahwa ternyata nilai resistansi dari ini berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir yang melaluinya. Nah, kita bisa lihat formulasi yang sebelah, ketika kita mau menghitung jumlah R, maka yang menjadi penentu adalah jumlah tegangan dan jumlah arus. Ya, jumlah arus. Artinya ketika nilai resistansinya yang mau dicari, maka yang menjadi penentu adalah jumlah tegangan dibagi dengan arus. Jadi tegangan dibagi dengan arus, atau R sama dengan P per I, seperti rumus yang di sebelah ini. Ya, jadi itu kesimpulannya sebenarnya ya. Jadi karena tadi fungsinya adalah menghambat atau membatasi arus yang mengalir pada rangkaian, maka bisa dipastikan bahwa berdasarkan formulasi hukum yang ada ini, bahwa resistansi itu berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Kemudian kita membahas tentang simbol dari resistor. Nah, ini perlu dipahami, di pasaran itu atau kebanyakan dalam rangkaian elektronika itu kita menemukan dua simbol yang berbeda. Satu simbol versi US, versi Amerika,
kemudian satu simbol versi Eropa. Kita bisa lihat di gambar-gambar rangkaian, kalau versi Amerika itu menyerupai gelombang gigi gergaji, ya, gelombang gigi gergaji. Tetapi kalau dia versi Eropa itu berupa balok, ya, berupa balok segi empat yang itu adalah versi Eropa. Jadi baru kita melihat gambar, kita sudah pastikan bahwa oh ini gambar ini versi Eropa atau versi Amerika, ya. Nah, hanya memang yang perlu dipahami dari rangkaian ini, ketika dia berada dalam sebuah rangkaian itu tidak boleh bercampur, ya, tidak boleh bercampur. Artinya ketika kita menggunakan simbol Amerika atau versi Amerika, semua komponen R yang ada di rangkaian itu harus menggunakan versi Amerika yang berbentuk gigi gergaji tadi. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kita bisa lihat bandingkan rangkaian yang di sebelah antara rangkaian menggunakan versi Amerika dengan menggunakan versi Eropa. Kita bisa lihat. Nah, kemudian, bahan resistansi pada resistor. Nah, kita bisa pahami semua karena resistor ini kan banyak bahan sumber-sumber pembentukannya, ya. Ini akan kita lihat. Ini ada empat bahan resistansi yang digunakan pada pembentukan resistor. Nah, satu adalah komposisi karbon. Nah, jenis komposisi resistor ini yang terbuat dari komposisi karbon itu memiliki daya rendah hingga menengah, ya. Sehingga toleransi dan stabilitas yang dihasilkan dari resistor ini, ya, resistor komposisi karbon ini itu relatif buruk, ya, relatif buruk. Di samping itu juga menghasilkan lebih banyak noise, ya, atau gangguan dibanding tipe resistor lainnya. Jadi noise di sini adalah ya semacam gangguan ketika kita menggunakan pada rangkaian tertentu. Ya, kalau misalnya noise yang ada dalam audio tentu ya kresek-kresek, seperti itu ya noise itu. Nah, ini bisa kita lihat secara fisik bahan resistansi resistor yang komposisi karbon. Itu kita lihat komponennya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahan resistansi dari film karbon. Nah, film karbon ini memiliki daya rendah, ya, memiliki daya rendah. Toleransi serta stabilitasnya itu dihasilkan lumayan bagus tentu dibanding dengan komposisi karbon tadi, serta ya tidak menghasilkan banyak noise. Nah, jenis film karbon ini yang paling banyak kita jumpai di pasaran, khususnya kita yang bergelut di bidang elektronika, pasti jenis komponen resistor jenis film karbon ini yang paling banyak kita lihat di pasaran. Di toko-toko elektronik pun banyak sekali yang kita lihat pada umumnya seperti ini. Kenapa? Karena ini yang umum kita gunakan. Tetapi kalau kita lihat secara umum di rangkaian misalnya rangkaian yang berasal dari Eropa, rangkaian elektronik dari Amerika, itu bisa kita lihat jenis-jenis resistor yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya yang terjual di kita dan mungkin banyak di pasaran, baik yang disiapkan juga di laboratorium, banyak jenis film karbon seperti ini. Kenapa? Karena memang toleransi dan stabilitasnya juga bagus dan tidak menimbulkan banyak noise. Kemudian yang ketiga,
bahan resistansi yang ketiga adalah kita lihat di sini adalah misalnya film metal, ya, film metal. Ya, ini ada film metal. Ini, nah, film metal ini memiliki daya rendah hingga menengah. Nah, toleransi serta stabilitasnya yang dihasilkan dari resistor jenis ini itu sangat baik. Jadi toleransinya sangat baik. Di samping itu, hampir tidak ada noise yang dihasilkan dari jenis ini. Jadi film metal ini. Kita lihat pada umumnya resistor ini warnanya kebiru-biruan. Ya, warna dasar dari badan dari resistor ini kebiru-biruan. Dan ini bahan resistansinya dari film metal. Ya, dari film metal. Ini juga banyak dijumpai, di pasaran. Kemudian yang keempat adalah jenis gulungan kawat. Ya. Ini memiliki daya hingga sangat tinggi. Toleransi, ya, yang dihasilkan juga baik. Serta stabilitasnya juga baik. Ya, di samping itu hampir tidak ada noise yang dihasilkan dari jenis gulungan kawat ini. Kita bisa lihat secara fisik, memang kalau mau dilihat secara fisik dari materialnya saja, memang komponen ini begitu kokoh, ya, begitu ampuh ketika dia fungsinya tadi menghambat atau membatasi arus. Saya kira ini memang sangat cocok, tapi mungkin penggunaannya pada rangkaian tertentu. Karena ini juga memang didesain memang untuk menahan panas atau menahan menghambat arus yang mengalir padanya itu juga lebih kuat, ya, lebih kuat. Baik, saya kira itu bahan resistansi, 4 bahan resistansi yang perlu kita pahami dengan bentuk fisik dari komponen resistor yang dihasilkan dari komposisi bahan resistansi yang ada pada resistor tadi. Baik, untuk kali ini, untuk bagian pertama ini saya hanya membahas tentang fungsi utama dari resistor, kemudian bahan-bahan resistansi yang terdapat pada resistor itu, kemudian secara umum, kemudian bagaimana disipasi daya yang ada di resistor itu sendiri. Ini secara umum kita bisa bisa kita kembangkan pengetahuan tentang resistor. Dan pada bagian lain, kesempatan berikut, saya akan mencoba membahas lebih spesifik pada resistor-resistor jenis-jenis tertentu untuk kita sama-sama mendalami lebih banyak lagi. Baik, saya kira itu pembahasan singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.